Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Cordelia Gunawan, Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat di BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Senang menjumpai Anda di hari Natal ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di hari Natal ini saat kami diberikan kesempatan untuk kembali merayakan kelahiran Tuhan, biarlah hati kami tertuju kepada kelahiran Tuhan yang menyapa kami dalam segala kerapuhan kami. Biarlah kelahiran Tuhan yang boleh kembali kami peringati, membuat kami boleh kembali merasa cinta kasih Tuhan dalam keseharian kami. Kami jauh dari sempurna, kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, tapi kami yakin cinta kami kepada Tuhan memampukan kami untuk hari ini memahami sebagian dari firman Tuhan dan kembali merasakan sukacita berita Natal dalam kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-20 berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah tidak asing dengan bacaan yang tadi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita Natal adalah sebuah berita sukacita yang hampir setiap tahun kita rayakan dan kemewahannya begitu merasuk dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi saya kali ini ingin mengajak kita melihat kembali tentang berita Natal yang menyapa para gembala. Karena kita sudah tahu bahwa berita Natal adalah sebuah berita keselamatan, bagaimana Tuhan mengasihi kita, menjelma menjadi manusia. Kita meyakini dalam iman kita sehingga bagi kita ini adalah berita Natal yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang ada saat itu, berita Natal bukanlah sebuah berita sukacita yang biasa-biasa saja. Berita Natal bisa jadi sebuah berita yang merupakan berita sukacita, tapi bisa juga bukan berita sukacita. Tapi merupakan sebuah berita yang membingungkan, yang mengherankan, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena di dalam penantian mereka akan Mesias, tiba-tiba berita tentang kelahiran Sang Mesias itu sampai kepada para gembala. Tetapi ternyata yang lahir bukan seorang raja. Yang lahir adalah seorang anak laki-laki dari kaum papa yang terjumpai di palungan, di tempat makan binatang. Sebuah cara yang tidak masuk akal, sebuah berita yang tidak sesuai dengan nalar, sesuatu yang mungkin saat ini kita bisa bilang sukacita, tapi saat itu membingungkan. Itu berita
yang unexpected, di luar nalar kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu, karena kita sudah tahu yang lahir pasti adalah Mesias, kita tidak merasa itu sesuatu yang membingungkan. Tapi kalau kita hadir sebagai gembala, kita hadir sebagai orang-orang yang ada saat itu, mungkin berita Natal adalah sebuah lelucon yang tidak masuk akal. Seorang raja hadir dalam sosok seorang bayi miskin yang tidak punya tempat dan tidak disambut. Tapi itu cara Tuhan menyelamatkan manusia. Cara Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Melalui sebuah cara yang unexpected. Tidak diharapkan, tidak terpikirkan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh benak kita, oleh benak anak manusia yang lain. Bahwa ternyata Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang aneh, dengan cara yang mungkin tidak masuk akal. Tapi kali ini saya mengajak kita di Natal tahun 2023 ini, kita bersama-sama kembali mengingat bagaimana cara Tuhan menyapa kita. Tuhan menyapa kita dengan cara yang tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Tuhan menyapa kita dan dalam sapaan Tuhan membutuhkan iman untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena mungkin saat kita merasa Tuhan menyapa kita, kita tidak memahami jalannya. Mungkin saat ini kita mengalami berbagai macam hal yang tidak kita pahami dalam benak kita, yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, dan terjadi di saat Natal. Tapi mari meyakini juga bahwa Tuhan bisa menyapa kita sama seperti saat Tuhan memilih untuk lahir dalam diri bayi yang miskin, yang papa. Dia memilih cara yang tidak kita pahami. Butuh iman untuk memahami karya penyelamatan Tuhan. Begitu juga saat kita kembali merayakan Natal, butuh iman untuk meyakini bahwa Tuhan menyapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. 2017, 2016. Seminggu sebelum Natal saya mengantar ayah saya ke Singapura. Ayah saya ternyata divonis kanker lidah stadium 4. Dan saya ingat sebelum saya pulang dari Singapura, seorang imigrasinya mengatakan kepada saya Merry Christmas. Tapi buat saya itu Natal yang paling menyakitkan. Karena saya menemukan berita ayah saya divonis kanker lidah stadium 4. Dan akhirnya ayah saya meninggal 1 bulan setelah dia divonis kanker lidah stadium 4. Berita Natal saat itu buat saya tidak saya pahami. Tapi di tengah-tengah ketidakpahaman saya meyakini Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya. Saya meyakini ayah saya tidak menderita cukup lama. Tidak lama ia menderita, dan itu bagian dari Tuhan menyapa saya dan keluarga. Ada banyak cara Tuhan menyapa kita, dan kita tidak tahu mengapa Tuhan menyapa kita dengan cara yang tidak kita pahami. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani berbagai macam keajaiban Tuhan dalam cara yang tidak kita pahami. Bahkan mungkin seringkali kita masih bertanya, tapi mari yakini Tuhan peduli kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita menutup dengan berdoa. Ya Tuhan, saat kami diberikan kesempatan untuk kembali merayakan Natal, biarlah kami juga bisa merasakan bahwa Tuhan menyapa kami terkadang dengan cara yang tidak kami pahami. Tapi dalam ketidakpengertian kami mau terus belajar meyakini bahwa Tuhan begitu mempedulikan kami. Dan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam diri kami, mungkin juga keajaiban yang tidak kami mengerti, keajaiban dalam bentuk kehilangan, kelemahan, ketidakpahaman kami akan berbagai macam rencana Tuhan. Tapi segala sesuatu dimulai dari percaya. Dan kami sama seperti para gembala, sama seperti Maria. Kami mau belajar percaya akan hal-hal yang tidak kami pahami dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam ketidakpahaman kami, Tuhan menyentuh hati kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kelahiran-Mu. Dan biarlah kami boleh terus memaknai kelahiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan di Sapaan Gembala GKI. Tuhan menyertai kita.